Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra 2 Desember 2025 hari Selasa 212. Kita akan minta petunjuk ini. Kita dapat petunjuk juz 25 surat 42 Asyura Musyawarat dari kitab. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35 sampai 48. Wa ya'lamul ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar. Wa ma uti min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada di sisi Dia lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamu sholawata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menerima seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dimusyawarahkan antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka. Walladzina idza asobahumul baghyum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
wa jazaa'u sayyi'atum misluha faman awa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka keuntungannya atas dia. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan sungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Innama sayabilu 'alal ladzina yazlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wa man yudlili lahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara zalimina lamma ra'awul azaba yaqulu hal ila maradin min sabil. Dan siapa yang disesatkan dia, maka tidak ada bagi seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat kerugiannya. Adakah kiranya jalan untuk kembali? Sabili. Wa tarahum yuraduna 'alayha asyin minaz-zulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala inna zalimina bi'adzabim muqim. Dan kamu akan melihat mereka di hadapan kerendahan dalam keadaan tunduk karena hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang beriman berkata, sungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari
kebangkitan. Ingatlah sungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam penderitaan yang kekal. Wa ma kana lahum min awliyayan surunahum min dunillah wa man yudlilillahu wa ma lahu min sabil. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong selain Dia. Dan siapa yang disesatkan Dia, maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan. Astajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah malakum min malja'i yauma idzin wa malakum min nakir. Patuhilah seruan Rob sebelum datang dari Dia suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak dapat mengingkari. Wa in a'radu wa ma arsalnaka alaihim hafiz in alaika illal balag wa inna idza azaqnal insan minna rahmatan wariya biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim wa innal insana kafur. Jika mereka berpaling, maka tidak diutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Sungguhnya apabila dirasakan kepada manusia suatu rahmat, dia bergembira. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar. Nah, benar kitab yang sudah 15 abad ini ya, kita baca aslinya yang sudah 15 abad ini, dan terjemahannya ini hanya mendekati 10% pemahaman. Makanya kita baca berulang kali, minimal 7 kali agar kita bisa mengetahui dengan lebih baik. Karena terjemahan ini banyak menggunakan pemahaman-pemahaman dari agama-agama yang umum yang banyak sudah berubah dari petunjuk aslinya. Karena ini kan kita ada kitab aslinya. Jadi kita beruntung terjemahan kita ini ada kitab aslinya. Sementara terjemahan ini mengacu kepada pemahaman kitab lain yang tidak ada aslinya. Jadi dari terjemahan ke terjemahan gitu. Ya, mudah-mudahan kita dapat petunjuk ya, dapat hikmah. Jadi di sini jelas bahwa kita hari ini sedang mendapat hasil daripada keingkaran kita sendiri. Jadi manusia ini sekarang memperoleh azab daripada perbuatannya sendiri. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan. Munculnya pemimpin yang zalim itu karena umatnya nggak tahu isi kitab ini.
tapi ngaku beriman. Itu ada petunjuknya dari buku-buku tentang Nabi yang dibilang orang hadis itu. Ya dulu kan ada di Tapanuli itu kan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol yang berjuang untuk menyampaikan petunjuk Tuhan. Kalau di daerah Jogja itu ada Pangeran Diponegoro. Dua orang ini sebetulnya orang-orang yang menunjukkan tentang ayat-ayat dari pencipta alam kepada umat manusia. Jadi Pangeran Diponegoro itu menunjukkan juga ayat-ayat tentang petunjuk. Tapi malah di masyarakat di sekitarnya sendiri mereka tidak menghormatinya. Malah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh keluarganya sendiri dari kerajaannya itu. Lalu ya berlangsunglah penjajahan full selama 1 abad sejak Pangeran Diponegoro ditangkap. Ya Pangeran Diponegoro ya makanya dia ya diam aja, memang ada dampaknya dari perbuatan masyarakat itu yang sudah diingatkan tentang ayat-ayat pencipta manusia ini, tapi mereka malah berkhianat. Sama dengan Tuanku Imam Bonjol juga sudah memperingatkan masyarakatnya, ya tapi masyarakatnya melupakan ayat-ayat petunjuk itu, sehingga ya hari ini masyarakat itu sendiri yang merusak alamnya. Lalu mendapat musibahnya, ya kita memang prihatin atas semua yang terjadi, tapi semua itu adalah hasil dari perbuatan kita selama 80 tahun merdeka ini. Yang dibilang mencerdaskan bangsa itu tidak berjalan. Sederhananya mencerdaskan manusia ini diterima Nabi penutup itu 5 ayat pertama itu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq Iqra wa rabbukal akram alazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam. Jadi dengan tulisan yang sudah diterima oleh khalifah dari Adam alaihissalam itu, yang dituliskan oleh 4 khalifah ini dan sudah teruji selama 15 abad baik secara sains maupun di akhir zaman nih, ya inilah petunjuk. Ya kalau kita ngaku beriman nggak tahu isi kitab ini, berarti akan didatangkan pemimpin zalim. Ya umat yang mayoritas ngaku beriman ini kan nggak tahu isi kitab ini, karena mereka membacanya tidak dengan terjemahan, mereka membacanya seperti membaca mantra. Kalau salah satu huruf mereka takut, padahal dia nggak ngerti perbedaan. Kalau diterjemahan itu walaupun kita membacanya agak berbeda, tapi artinya kan udah ketahuan, karena kan orang-orang berilmu yang menerjemahkan itu bukan sembarangan. Jadi mendekati kebenaran 10% baru. Kalau dia berulang-ulang, dia insya Allah seumur hidup bisa dapat hikmah. Kalau 7 kali dapat Furqan, mungkin bisa membedakan baik buruk karena dia udah tahu isi petunjuk itu. Nah kalau yang nggak pernah tahu isi kitabnya, nggak pernah baca artinya, ya dia nggak pernah dapat petunjuk. Dia ngerasa benar aja, disesatin oleh ulama-ulama palsu yang sekarang ini kemana-mana ngomong. Ini kan ulama palsu, mulai dari Senokor Gronye zaman Belanda dulu berserta murid-muridnya bikin lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan Islam. Islam di sini maksudnya orientalis, mereka belajar Islam tapi bukan untuk belajar iman. Nah kalau belajar iman tuh kayak ijtima di Kota Baru Lampung itu belajar meningkatkan iman untuk diri sendiri, karena itu kan modal sendiri. Jadi kita belajar untuk diri sendiri, bukan kita untuk orang lain. Belum, orang lain tuh ya kita suruh baca sendiri-sendirilah kitab itu, karena Nabi penutup sudah tidak ada.
Jadi tidak ada orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Semua manusia harus belajar sendiri, yaitulah dengan tulisan, lalu dia belajar dengan penciptanya. Itu 5 ayat pertama itu jelas. Tidak ada membesarkan orang, kasih gelar radhiyallahu anhu segala itu udah berlebihan. Yang memberi gelar ridho itu pencipta, bukan manusia. Maksum segala itu mah udah melebih-lebihkan manusia. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat. Umat Islam ini, Islam itu artinya selamat kalau menjalankan petunjuk dari pencipta manusia. Itu kan petunjuk dari pencipta manusia. Makanya dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu kan pencipta. Salam dari Bang Haji Andra, Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.